Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama gue Babe Hejung. Ini moto vlog gue yang pertama ya, perdana nih, insya Allah. Salam kenal. Bagi yang mau kenal, silakan follow Instagram di @babehejung. Di situ ada apa ya, kenarsisan gue, masya Allah. Ngomongin apa ya sekarang ya? Teman-teman yang biasa nge-vlog biasanya ngomongin apa sih kalau lagi di jalan, misalnya motovlog begini? Ngomongin masalah keseharian kah? Ngomongin masalah, kan masalah ya, perihal kegiatan sehari-hari dalam bekerja kah? Atau mungkin ada sesuatu yang bisa dibahas nih? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah untuk mungkin ngasih referensi nih buat gua nih. Jung, nanti kalau lo ngevlog ngomongin ini aja, ini konsepnya ini aja nih gitu. Nanti biar gua konsep, gua persiapkan lagi apa yang akan gua bicarain atau ngobrol bareng kalian di sepanjang perjalanan. Nah, kali ini gua lagi di perjalanan, insya Allah mau berangkat kerja. Nah, gue kerja di Jakarta Timur ya guys, Jakarta Timur di daerah Condet. Rumah gue di Cibinong, Cibinong dong. Cibinong itu bisa dibilang Bogor, bisa dibilang juga gimana ya, di tengah-tengah perbatasan antara Bogor sama Depok gitu. Dan mayoritas keluarga Cibinong itu macam-macam ya. Tapi banyak kan Betawi sih gitu, Betawi sama Sunda juga Sunda ke Betawi juga campur gitu, apa baik lah pokoknya dah. Masya Allah. Kita ngomongin apa ya? Gini, ini kenapa gua berpikir untuk melakukan kegiatan ngevlog dalam berkendara ya, atau motovlog ya. Biasa. Soalnya gue pikir gini guys, gue sehari-hari ini entah terkadang main bawa mobil ya, ngendarin mobil, tapi kalau lagi kendarain motor kayak begini tuh gue ngantuk, beneran ngantuk banget. Penyakit gue itu ngantuk. Jadi kalau emang nggak ada sesuatu yang dikerjakan selain zikir, masya Allah, murojaah, masya Allah, ngantuk gitu. Jadi kenapa enggak coba kita ngobrol ya, gua coba sharing, mungkin nemenin kalian, atau kalian juga bisa nemenin gua nih. Sebenarnya sepertinya seperti itu kan. Aduh, belibet ngomongnya guys. Terus bisa mungkin ya, kalau misalnya memang rezeki gua di kegiatan ngevlogging dalam berkendara sepeda motor ini, ya bisa nambah cuan nih gak? cuan everything cuan, yang penting berkah ya nggak sih, halal ya, kenapa enggak? Aneh-aneh ya, slot gitu sejenisnya, judi jauh-jauh deh ya gak? Kalau emang kita punya punya kapabilitas atau keahlian dalam berbicara, atau semisalnya, kenapa enggak ya kan? Kita coba aplikasikan. Kalau memang rezeki, nah kemana ya enggak sih? Nah, gua itu biasanya di pekerjaan gue, kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram itu di @babehejung ya, ulangin lagi ya, follow Instagram @babehejung. Nah, gue itu biasanya berkegiatan di kegiatan humanity, sosial, kemanusiaan, dan dakwah guys. Jadi kalau misalnya ada kebencanaan ya itu tidak kita harapkan ya, ada bencana ya, biasanya gue sama tim teman-teman gue itu akan melakukan kegiatan untuk membantu saudara-saudara kita di kebencanaan tersebut. Terus ada beberapa banyak program tuh. Nah, jadi gue jadi promoin sekalian ya kantor gue ya. Silakan deh teman-teman lihat tuh di Instagram tuh ya. Jadi ketahuan gue tuh kerja di mana sih gitu kan. Jadi
Mungkin teman-teman yang ada kelebihan harta bisa ikut join di tempat di mana gua bekerja ya. Oke. Nah, ini kondisinya nih di daerah apa nih, Citerep ini, Citerep. Jadi gua tadi ada apa namanya, mampir dulu ke Citerep, terus lanjut lagi berangkat ke kantor gitu. Kondisi sekarang pukul 8 ya teman-teman sekalian, guys, mas bro. Jam 8 pagi, kondisinya lumayan hangat di sini. Biasanya kalau motovlog tuh berapa menit sih? Hah? 15 menit? 20 menit? Biasanya berapa menit? Nanti gue coba ya, ini kan perdana. Coba nanti gua apa namanya disesuaikan kira-kira yang bagus itu untuk motovlog itu sekitar berapa menit sih, terus ngomongin apa aja sih gitu kan ya. Nah, kendaraan gua Yamaha Fazio, Masya Allah. Jadi waktu itu gue punya motor Yamaha NMAX ya. NMAX tahun berapa ya? Tahun 2010 apa 2011, lupa deh, sekitaran itulah. Nah, waktu itu launching nih Yamaha Fazio. Tadinya ini motor tuh ya gue beli tuh buat bini. Cuman bini ya emang udah apa namanya, udah keasikan dianterin ya. Padahal mah naik motor biar mandiri ya gak sih? Jadinya gue bisa beli motor laki. Motor laki ya, jadi lebih gahar di jalan. Enggak, tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur. Kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita alami. Kita apa namanya, apa sih, mikirin pusing banget sih, yang kita dapati oleh Yang Maha Kuasa ya kan. Karena memang udah takdirnya gue pakai motor ini ya, santaiin aja ya gak. Kan ngevlogging motor, ngevlogging motovlog kan nggak harus ada standarisasi sepeda motor ya kan, nggak ada kan. Motor apa aja bisa ya gak? Yang penting lu punya motor, ngegas, bacot, udah tuh bacot. Bacot aja di jalan, ngomong aja apa yang dimongin. Masya Allah, dalam bulannya. Hari ini hari Jumat guys, hari Jumat. Jadi untuk umat muslim disunahkan itu untuk banyak sholawatnya teman-teman nih. Kalau misalnya emang bertepatan nih dengerin nonton vlog gue ini pas lagi hari Jumat ya, banyakin sholawat yang muslim ya. Sedekahnya juga nggak harus hari Jumat aja sih, kalau bisa setiap hari sedekah ya kan. Terus tebar senyuman, jangan banyak mengkerut, tebarkan positive vibes ya, jangan uring-uringan itu. Jadinya kan kalau misalnya kita tebar positive vibes ya, kalau orang-orang sekitar kita juga jadinya senang sama kita. Jadinya kalau orang-orang sekitar kita ngelihat kita cemberut aja lu Jung gitu, jadi sebel ya, apalagi teman kerja. Jadi kalau kita itu harus supel, harus sumeh kalau orang Jawa bilang ya sih, bener gak sih? Bener sumeh ya. Kalau misalnya salah tolong dibenerin di kolom komentar ya. Itu jadi kalau misalnya orang yang suka senyum, ramah, itu sumeh kan kalau bahasa Jawa ya gitu. Nah, itu yang gua aplikasikan dalam kehidupan gua sehari-hari. Itu gimana caranya gua itu menjadi apa namanya, pelopor. Asik, apa sih pelopor gak sih? Jadi gua tuh kalau misalnya ketemu orang itu enggak apa namanya, perasaan ke orang itu ke gue tuh jadinya ramah kan, pengen kayak gitu ya, ramah dan sebagainya. Tapi jujur nih ya guys, jujur nih ya, gue ini introvert loh, beneran. Jadi gue ini introvert. Jung, kok lo introvert malah ngevlogging sih Jung gitu. Bukannya orang introvert itu malah nggak bisa ngomong ya gitu. Jadi gini guys, gue ceritain ya latar belakang keluarga gue ya.
Jadi gua punya orang tua. Ya, kalian juga punya orang tua kan. Jadi background keluarga gue itu orang komunikasi, ya. Jadi kakek gua nih, mbah gua nih, itu almarhum rahimahullah. Dia itu bekerja di radio. Nyokap gua juga sama bekerja di radio. Ya, mungkin yang komunikasinya turun ke gua gitu. Tapi memang qadarullah ya, memang ya gua itu introvert. Jadi ketika gua banyak ngomong gitu, kayak gini nih, mungkin banyak ngomong, setelah itu gua butuh charge energi lagi. Gue bakal diem sediem-diemnya, at least paling cepet 10 menit lah gitu kan. 10 menit gue diem aja udah. Mungkin ya jangan bengong ya, sambet lo yang ada lo. Ya gue tinggal diem aja dulu, coba mungkin zikir atau misalnya kayak gitu. Terus ya udah, setelah itu gue balik lagi gitu kan, menjadi gue yang mungkin banyak. Jadi gue itu introvert extrovert ya. Jadi introvert ketika gue udah energi gue udah full ya, udah full, gue akan menjadi sosok yang extrovert, banyak ngomong gitu loh, tapi dengan orang-orang yang gue kenal gitu. Jadi makanya kalau orang-orang yang udah kenal gue ya, si Ejung nih ngebanyol aja, canda aja, ya kan, ngelucu aja gitu kan. Itu karena emang gue udah kenal orangnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang gak gue kenal, ya membatasi diri gue. Emang kebanyakan kayak gitu ya. Cuman gue akan super membatasi gerak-gerik gue gitu, sehingga gue tidak boros energi gitu. Terus pertanyaannya gini, energi apaan sih? Lah elah, jadi orang begitu amat. Enggak, lo kalau misalnya kalau tanya deh teman-teman lo yang introvert itu tuh, mereka misal sudah capek ya, udah capek mungkin dalam hal kegiatan sehari-hari, udah komunikasi, tuntutan pekerjaan, terus ngobrol sama atasan, rekan kerja, relasi dan sebagainya. Sesampai mereka di rumah, mereka butuh me time sendiri. Me time yang tadi gue bilang ya, at least 10 menit. Jangan tegur dulu deh. Jadi jangan tegur dulu. Mereka pulang kerja itu diem dulu, atau sekolah ya teman-teman ya. Udah ketahuan yang kita kenal ini punya punya bibit-bibit ya, asik, bibit-bibit. Ada kecenderungan kemungkinan adalah seorang introvert. Jadi jangan tegur dulu teman-teman nih guys ya, mas bro, itu jangan tegur dulu, diemin aja dulu at least 10 menit ya. Biarin mereka untuk menenangkan diri, atau mereka mengevaluasi diri dia gitu kan. Tadi dia ngapain aja di kantor, kegiatan sekolah atau kegiatan apapun itu gitu kan. Biarin aja dulu 10 menit untuk mereka memberikan energi dulu gitu, diem gitu. Setelah itu pasti mereka akan ngomong langsung sendiri gitu, ngomong ke pasangan, ngomong ke orang tua, ngomong ke kerabat, itu pasti langsung ngomong sendiri. Tapi jangan didahului, misalnya baru pulang langsung mas, tadi ngapain aja gini nih, atau bro, tadi gue punya ini nih, gini. Jangan. Itu akan memperkeruh ya, akan memperkeruh. Ujung-ujungnya nih teman-teman kita yang introvert itu, yang belum bisa mengendalikan diri, itu bisa emosi loh, beneran. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh coba dihindari. Jadi biarin dulu 10 menitan untuk mereka mercharge kembali energinya. Kemudian mereka akan memulai pembicaraan loh mereka. Jadi langsung ngomong gitu tanpa harus didahului gitu guys. Jadi gue itu introvert ya, percaya deh. Tapi kalau teman-teman lihat di Instagram, masa introvert mukanya begini, masa introvert cumeringah begini, ya emang gue kayak begini guys gitu. Jadi yang gue itu perubahan untuk membuka diri ya. Gue itu proses membuka diri dari introvert untuk bisa berkomunikasi sama orang itu di waktu gue masuk SMP ya. Gue masuk SMP. Jadi gue waktu masuk SMP itu
Gua mencoba muasabah ya, cias muasabah. Iya bener, bahasa muslimnya tuh muasabah. Mikir gua kok waktu zaman SD kok gua kayak gak punya temen ya. Terus gua ngerasa kayak gua tuh sering banget apa namanya apa-apa sendiri gitu. Jadi gua waktu SMP itu punya temen nih ya, temen ya. Nih, ntar gua tegur ya di vlogging ini ya. Mudah-mudahan mereka bisa nonton vlog gue ini ya. Gua punya temen nih ya, namanya Ican, nah, namanya Chandra. Nah, kedua namanya Arga ya. Ketiga namanya Arif. Jadi kita berempat itu apa namanya? Gua memilih mereka untuk menjadi teman dekat gua pada saat itu kan. Pada saat masuk SMP itu jadi gua memilih mereka jadi teman dekat gua. Mereka kemana-mana sama gua ya kan, asik kayak FC tuh. Lo tahu FC gak sih? Ya kayak FC bener, kayak FC gitu, berempat kemana-mana sih dengan style masing-masing yang berbeda genrenya ya. Gua genrenya begini, yang satu begini, jadi kita kemana-mana berempat tuh ya SMP. Itu gue coba membuka diri gitu kan, membuka diri, memulai punya sahabat ya, waktu itu teman gitu kan. Dan kita nih kalau misalnya berangkat sekolah suka saling samperan ya kan, pakai sepeda gitu kan. Terus setelah itu apa namanya, kalau makan siang ya, jangan kira kita aneh ya atau gimana ya, teman-teman punya bestie kan nggak sih, zaman sekolah itu kan ya gitu, kayak gitu kan. Dan gue saat itu gue coba untuk mapping karakter per orang gitu. Jadi gue coba mempelajari karakter, oh satu orang yang begini, karakternya begini. Karena sebelumnya tuh gue kayak udah gue mikirin diri gue sendiri aja gitu. Gue harus kayak dalam suatu ruangan gue nyaman dengan diri gue sendiri, udah gitu. Dan itu capek guys, capek banget gitu kan, ketika gue harus dituntut untuk berkomunikasi, buat ngobrol, buat interaksi sama orang lain tuh kayak sesuatu yang berat banget gitu. Berat banget, gue nggak bisa nih, gue nih gimana nih, capek gitu. Nah di masa SMP itu gue coba membuka diri gitu guys, gimana caranya biar gue bisa apa namanya membaur. Karena gue berpikir gini, kalau gue gini-gini terus nih dari SD itu, gue udah mikir loh, pikiran gue udah dewasa banget waktu itu. Gue gini-gini terus, ya Allah gitu kan, gue nggak punya temen gitu, nggak punya temen. Ya sebenarnya didikan orang tua itu sangat mempengaruhi ya. Jadi gue itu ya bagus, alhamdulillah gue dalam lingkungan keluarga yang masya Allah ya gitu, bersyukur gitu. Cuman memang ada harus keluasan atau fleksibilitas kita sebagai orang tua dan anak gitu. Jadi tidak dikurung juga enggak, dibebaskan juga enggak. Jadi ada koridor yang kita bisa pantau untuk perkembangan anak gitu. Jadi memang itu mempengaruhi karakter dan pola pikir seseorang waktu zaman dari anak-anak. Makanya kita perhatikan tuh kalau kita mau ngedidik anak tuh gimana, itu bisa ngebekas nanti sampai dewasa. Syukur-syukur alhamdulillah bisa berubah ya kan. Nah udah tuh gua tuh zaman SMP udah punya temen ya kan, asik kan. Gua apa namanya mulai nambah temen gua lagi kan. Ada Faiz, bro Faiz, Zulfikar ya kan, macam-macam deh tuh, ada Herman, bro, what's up bro ya. Ya mudah-mudahan lo bisa nonton vlog ini. Ya macam-macam lah teman-teman gue itu. Gue coba membuka diri, terus akhirnya gue punya banyak temen gitu. Di situ gue mulai sadar bahwa kita itu apa namanya butuh orang lain dalam kehidupan kita, butuh orang lain untuk kehidupan kita, dan kita tidak boleh menutup diri ya kan guys. Mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang saat ini mengalami introvert, harus apa namanya mengurung diri. Jangan deh, coba deh mulai dari sekarang teman-teman yang introvert ya, coba sisihkan 10% deh. Mungkin sekarang nih 100% introvert ya, coba lu
keluarkan 10%. Sisi lo nih, diri lo ini, buka diri. Coba membuka diri untuk komunikasi sama orang lain. Pelan-pelan, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan. Lo rasain gimana nanti dampak positifnya ya untuk kehidupan lo. Jadi lo bisa nanti berfungsi nanti buat pekerjaan, relasi, bisnis dan sebagainya. Karena kalau misal lo turutin keintrovertan lo itu dalam segala hal, waduh, lo bakal susah guys. Jadi pesan gua ya, pesan gua, lo yang introvert coba membuka diri. Oke, semangat terus ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton vlog motovlog gua perdana ini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur, menemani teman-teman sekalian dan menambah wacana. Asik, emang gue ada profesor dosen gitu bisa memberikan wacana. Sekian ya, jangan lupa like, share dan komen. Instagram juga di follow ya, di @babehejung, dan juga di YouTube ini di babeh_ejung. Oke, sekian dari gua, Babeh Ejung. Teman-teman bisa panggil gua Ejung boleh, Babeh Ejung boleh ya. Akhir kata, salam safety di jalan. Jangan lupa berdoa, berzikir dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.